Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang pertama adalah pelestarian hewan. Alam Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Namun, sekarang ini banyak populasi flora dan fauna berkurang akibat ulah manusia. Aktivitas manusia seperti pembakaran dan penebangan hutan telah merusak ekosistem. Akibat rusaknya ekosistem, habitat flora dan fauna menjadi berkurang. Tidak hanya itu, banyak hewan yang diburu oleh manusia untuk kesenangan maupun untuk kepentingan ekonomi. Pemburuan ini mengakibatkan beberapa jenis hewan terancam punah. Selain diakibatkan manusia, hewan dan tumbuhan terancam punah karena faktor alam. Sebagai contoh, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan terjadinya bencana alam mengakibatkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Berikut ini beberapa jenis hewan yang terancam mengalami kepunahan. Yang pertama adalah badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan hewan khas yang ada di ujung kulon Provinsi Banten. Hewan ini sering diburu untuk diambil culanya dan dijual secara ilegal. Yang kedua adalah komodo. Komodo hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah orangutan. Orangutan hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan jumlah hewan ini semakin berkurang. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Habitat asli harimau Sumatera sudah mengalami kerusakan karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman. Jumlah harimau Sumatera juga semakin berkurang karena pemburuan liar untuk mendapatkan kulitnya. Kulit harimau Sumatera ini digunakan sebagai bahan untuk membuat jaket, tas, atau hiasan dinding. Selanjutnya adalah anoa. Anoa merupakan mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa termasuk fauna peliharaan. Populasi anoa semakin berkurang karena rusaknya hutan dan bertambahnya pemukiman. Selanjutnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan burung khas Papua. Populasi burung yang berbulu indah ini semakin berkurang karena diburu dan penebangan hutan. Selanjutnya adalah jalak Bali. Jalak Bali memiliki bulu yang indah dan suara yang merdu, sehingga sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Habitat tempat burung ini berlindung dan berkembang biak mulai berkurang akibat penebangan hutan. Sesuai namanya, burung ini banyak terdapat di Pulau Bali. Langkah-langkah yang telah dan dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka. Yang pertama adalah pembuatan peraturan mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan Langka. Pelestarian hewan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hewan langka yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan bagi Hewan Langka dan Undang-Undang Perburuan. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pemburu maupun orang yang memperjualbelikan hewan yang dilindungi.
perlindungan terhadap tempat hidup hewan. Pemerintah juga berupaya melestarikan hewan yang terancam punah dengan membangun tempat-tempat perlindungan. Berikut ini beberapa tempat perlindungan hewan yang juga bermanfaat bagi pusat pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam adalah wilayah yang ada di dalamnya berupa tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Agar tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Karena itu, kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Kita bisa masuk ke cagar alam, namun sebelum masuk, kita harus memiliki surat izin khusus terlebih dahulu. Tanpa surat izin khusus itu, kita tidak akan bisa masuk. Yang kedua adalah Suaka Marga Satwa, yaitu wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah. Suaka Marga Satwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah itu. Yang ketiga adalah Taman Nasional, merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan pariwisata. Nah, sebenarnya Taman Nasional ini sama kayak cagar alam. Tetapi, cagar alam tidak bisa dimasuki kalau Taman Nasional boleh dimasuki oleh siapa aja. Jadi boleh jadi tempat rekreasi atau wisata. Selanjutnya, Taman Hutan Raya atau Tahura adalah suatu daerah pelestarian alam, terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau satwa buatan. Yang terakhir adalah Taman Wisata Alam atau TWA, merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri yang mempunyai corak khas dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Pengembangbiakan hewan yang dilindungi. Salah satu upaya penyelamatan dan melestarikan hewan dilakukan dengan mengembangbiakan secara buatan. Manusia membuat tempat khusus untuk mengembangbiakan hewan, misalnya penangkaran hewan. Contohnya adalah penangkaran buaya di Papua dan Bogor, penangkaian burung cucak rowo di Solo, dan penangkaran orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Selain itu, membantu pengembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan pengembangbiakan pada hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Cara ini biasanya dilakukan oleh dokter hewan di suatu lembaga pelestarian, misalnya kebun binatang. Penggunaan bahan alternatif. Bahan sintetis atau tiruan dapat digunakan untuk mengganti pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan. Cara ini ditempuh untuk menggalakkan pelestarian hewan. Nah, contoh yang ada di gambar yaitu kulit sintetis agar mengurangi penggunaan kulit hewan untuk bahan topi, baju, tas, jaket, maupun sabuk. Setiap hewan yang hidup di sekitar kita mempunyai peran masing-masing dalam ekosistemnya. Selain berperan sebagai mangsa dan pemangsa dalam rantai makanan, beberapa hewan memberikan manfaat bagi manusia. Materi yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan. Keberadaan tumbuhan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Tumbuhan menyediakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Selain itu, tumbuhan menyediakan oksigen untuk proses pernapasan kita. Mengingat berbagai manfaat tersebut, kita wajib menjaga kelestarian tumbuhan. Salah satu menjaga kelestarian tumbuhan adalah dengan mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan.
Tahukah kamu bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara kawin dan secara tidak kawin. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif yang alami. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Tapi sebelum itu, kita ulas kembali apa itu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangan vegetatif alami agar kalian ingat kembali. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Cara perkembangbiakan vegetatif dengan memanfaatkan bagian-bagian vegetatif untuk mendapatkan tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya atau tanpa campur tangan manusia. Sementara itu, perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan kebalikan dari itu. Manusia mempunyai peran yang besar dalam proses perkembangbiakan. Nah, sekarang kita mengulas kembali tentang vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dapat terjadi melalui cara membelah diri, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, spora, dan geragi atau stolon. Nah, sekarang tentang vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek dilakukan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tanaman. Contoh potongan batang, pucuk, daun, dan akar. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman tebu dan singkong. Stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh dan bunga aster. Stek daun dapat dilakukan pada tanaman lidah mertua dan begonia. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun dan cemara. Nah, ini gambarnya tentang contoh dari stek batang. Stek batang ini batangnya merupakan batang singkong yang dipotong lalu tinggal ditancapkan ke tanah dan lama-lama akan berakar dan tumbuh daun dan nanti akan berbuah. Yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong batang tumbuhan dari tumbuhan induknya. Mencangkok dilakukan pada tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Contohnya tanaman mangga, rambutan, jambu air, dan jeruk. Kita lihat gambarnya. Nah, gambar yang pertama itu diiris. Yang kedua, irisan yang tadi, yang di pohon tadi dibuka si kulitnya, kulit luarnya itu dibuka sampai jadi gambar yang ketiga. Lalu dibungkus. Dibungkus ini ada kayunya, ada tanahnya, sama sabut kelapa. Nanti yang dibungkus ini akan tumbuh akar. Sudah itu dipotong dan yang tadi udah tumbuh akar ditanam kembali agar menjadi individu yang baru. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah teknik menanam tumbuhan dengan cara merundukkan bagian tumbuhan atau cabang ke tanah sehingga bagian tumbuhan tersebut berakar. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang berakar dipotong dan ditanam. Contohnya adalah apel, selada air, dan anggur. Nah, ini yang gambar A itu ada batangnya yang mau dirundukkan. Ya, contoh batang yang mau dirundukkan. Dan yang B-nya ini sudah dirundukkan dan ditimbun oleh tanah. Nah, nanti yang ditimbun oleh tanah ini akan tumbuh akar. Selanjutnya, kalau sudah tumbuh akar, nanti yang dirundukkan ini akan dipotong dan nanti yang kecilnya akan menjadi individu yang baru.
Selanjutnya adalah menyambung. Menyambung merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari kedua jenis tanaman yang berbeda. Nah, ini. Jadi, ada dua tanaman, dua pohon, yang bagian atas itu diruncingkan dan yang bagian bawahnya itu dipotong membentuk huruf V. Nah, nanti disambung. Terus sudah disambung diikat. Setelah beberapa lama ikatannya akan dibuka dan dua batang tadi sudah menyambung. Contoh yang kedua, nah ini. Kalian pasti tahu ini adalah kaktus. Nih, kaktus ini sebenarnya awalnya tidak berupa seperti ini ya. Kaktus ada dua kaktus yang disatukan ya dengan cara menyambung tadi. Dan yang ketiga itu disebut dengan tambulapot. Tambulapot apa sih? Tambulapot itu kepanjangan dari tanaman buah dalam pot yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot yang tujuannya untuk jadi hiasan ataupun untuk diproduksi buahnya. Jadi biasanya nih tanaman-tanaman atau pohon-pohon buah yang udah berbuah walaupun masih di dalam pot. Jadi kayak tumbuhan kerdil tapi sudah berbuah. Nah, biasanya ini menggunakan teknik menyambung. Kelemahan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang. Yang kedua, biaya pengadaan bibit yang mahal. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang keempat, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah besar yang berasal dari satu pohon induk. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.